Pernahkah kamu merasa seperti orang yang paling buruk di dunia ini dalam hubunganmu? Padahal kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik. Atau mungkin kamu sering bertanya-tanya, kenapa aku selalu yang salah dalam setiap konflik? Jika jawabanmu iya, ada kemungkinan besar kamu sedang mengalami manipulasi halus yang sangat berbahaya. Dan yang lebih mengerikan lagi, kamu bahkan tidak menyadarinya. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Dalam video ini, saya akan membongkar 5 taktik manipulasi tersembunyi yang membuat kamu merasa bersalah terus-menerus. Karena mengenali taktik ini bisa jadi langkah pertama menuju kebebasanmu. Pertama adalah pasanganmu sering memutarbalikkan fakta. Ketika kamu menyampaikan perasaan terluka, pasanganmu tidak langsung menyangkal. Sebaliknya, mereka akan berkata, kamu terlalu sensitif, dia cuma bercanda, atau masa hal sekecil itu saja kamu pikirkan. Yang berbahaya dari taktik ini adalah kamu mulai meragukan validitas perasaanmu sendiri. Kamu berpikir, mungkin aku memang terlalu berlebihan. Padahal perasaanmu benar-benar valid dan berhak untuk didengar. Coba kamu lebih percaya intuisi dan perasaanmu. Jika sesuatu terasa tidak benar, kemungkinan besar memang tidak benar. Kedua adalah mengalihkan kesalahan. Hal ini terjadi ketika setiap masalah yang muncul dalam hubungan selalu berakhir menjadi kesalahanmu. Misalnya ketika pasanganmu terlambat dan kamu komplain, responnya adalah, kalau kamu tidak banyak tuntutan, aku tidak perlu buru-buru sampai telat begini. Atau ketika mereka berbuat kesalahan, mereka akan berkata, ini karena kamu yang buat aku stres. Atau kalau kamu lebih pengertian, aku tidak seperti ini. Tanpa disadari, kamu mulai merasa bertanggung jawab atas semua emosi dan tindakan negatif pasanganmu. Ingat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan mereka sendiri. Kamu tidak bisa mengontrol reaksi orang lain. Ketiga, menggunakan silent treatment sebagai senjata emosional. Ketika ada konflik dalam hubungan, alih-alih membicarakan dengan dewasa, pasanganmu memilih diam, mengabaikan pesanmu, atau menghilang begitu saja. Hal ini membuat kamu panik dan merasa bersalah. Kamu akan mengejar-ngejarnya, meminta maaf, bahkan untuk hal yang bukan kesalahanmu, hanya supaya dia mau bicara lagi. Taktik ini sangat efektif, karena manusia secara natural takut ditinggalkan. Manipulator memanfaatkan ketakutan ini untuk membuatmu selalu berada dalam posisi yang memohon. Jangan mengejar seseorang yang sengaja mengabaikanmu, berikan mereka ruang, dan fokus pada kesejahteraan mentalmu sendiri. Keempat adalah siklus love bombing. Awalnya, pasanganmu memberikan perhatian berlebihan, pujian yang tidak masuk akal, dan membuat kamu merasa seperti orang paling spesial di dunia. Hal ini disebut dengan love bombing. Tapi setelah kamu tertarik secara emosional, perhatian itu tiba-tiba hilang. Mereka menjadi dingin, acuh tak acuh, atau bahkan kasar. Kamu akan bingung dan berusaha mendapatkan kembali perlakuan manis di awal hubungan. Ketika kamu mulai menjauh, mereka akan kembali memberikan sedikit perhatian, dan siklus ini terus berulang. Kamu terjebak dalam roller coaster emosional yang membuat kamu merasa harus berusaha lebih keras untuk layak mendapatkan cinta. Cinta yang sehat itu konsisten, bukan naik turun seperti roller coaster. Yang terakhir, setiap kali kamu menyampaikan keluh atau perasaan tidak nyaman, responnya selalu meremehkan. Kamu lebay, atau orang lain saja tidak bermasalah, masa kamu saja yang ribet. Dia juga sering membandingkan situasi dengan orang lain yang lebih parah kondisinya. Lihat itu si A, pacarnya lebih parah dari aku, tapi dia tidak protes. Taktik ini membuat kamu merasa tidak berhak untuk komplain atau meminta perlakuan yang lebih baik. Kamu berhak merasakan apa yang kamu rasakan. Tidak ada standar minimum untuk merasa tidak nyaman dalam hubungan. Penutup, jika kamu mengalami 1 atau lebih dari 5 taktik manipulasi ini, ingatlah bahwa ini bukan salahmu. Manipulasi bekerja karena dilakukan secara bertahap dan halus, sehingga korbannya tidak menyadari. Langkah pertama untuk keluar dari siklus ini adalah mengakui bahwa ini sedang terjadi padamu. Langkah kedua adalah mencari dukungan, baik dari teman, keluarga, ataupun profesional. Kamu layak mendapatkan cinta yang menghargai, menghormati, dan membuat kamu tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan cinta yang membuat kamu merasa kecil dan merasa bersalah terus-menerus. Kalau video ini membantu kamu mengenali pola-pola yang sedang terjadi dalam hidupmu,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Dan di kolom komentar, ceritakan pengalamanmu atau pertanyaan seputar topik ini. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini, dan saya di sini siap untuk mendukung kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kamu berharga dan layak dicintai dengan cara yang benar.